Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Melia, NIM 1801414181. Saya dari Prodi PGSD kelas 5C Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh Ibu Nurjannah MPD dengan mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia. Yang dimana pertanyaannya, pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh semua negara, termasuk negara kita sendiri yaitu negara Indonesia, berdampak ke semua aspek, yaitu termasuk aspek pendidikan. Perubahan aspek pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini salah satunya mengharuskan peserta didik untuk memperoleh pembelajaran melalui daring. Nah, namun terjadi berbagai kendala yang penerapannya pembelajaran daring, salah satunya yaitu sinyal internet yang kurang bagus yang mengakibatkan pembelajaran menjadi tidak optimal. Nah, dari paparan di atas, menurut saya melalui keterampilan berbicara yang berkaitan dengan keberlangsungan dunia pendidikan jika pandemi COVID-19 belum berakhir dan pembelajaran harus tetap dilaksanakan. Nah, kebijakan-kebijakan apa yang seharusnya ditempuh agar pembelajaran terlaksana dengan baik? Baiklah, yang jawabannya kita harus mengetahui keterampilan berbicara itu apa. Nah, keterampilan berbicara merupakan seni berbicara yang bisa dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif. Nah, sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Nah, mengingat adanya wabah COVID-19 ini, pembelajaran bisa dilakukan dengan via daring. Nah, namun menurut saya dalam keterampilan berbicara ini kan seseorang mampu untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif. Menurut saya kurang efektif jika dilakukan via daring karena keterbatasan sinyal atau kuota yang dimiliki oleh siswa, sehingga ada siswa yang berkomentar, misalkan, "Bu, suara ibu putus-putus, Bu, tidak kedengaran." Nah, misalkan lagi, "Bu, tidak bisa masuk aplikasi Zoom," misalkan. Nah, sehingga pembelajaran tersebut tidak efektif. Siswa tersebut kurang memahami yang dijelaskan oleh guru mengenai materi yang disampaikan. Nah, sistem pembelajaran yang dilaksanakan melalui handphone atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet, guru dapat melakukan pembelajaran di waktu yang sama menggunakan grup seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, Google Meet, maupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Nah, dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda-beda. Misalkan siswa A berada di kampung halamannya, ya, dan guru bisa dilakukan di rumah atau di sekolah, ya. Nah, semua yang dirasakan dampak corona ini yaitu seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, dunia pendidikan salah satunya aspek yang memiliki perubahan.
Nah, dilihat dari kejadian sekitar yang terjadi, baik siswa maupun orang tua yang tidak memiliki handphone untuk menunjang kegiatan pembelajaran daring seperti merasa kebingungan. Bagaimana anak saya belajar jika tidak ada telepon, tidak ada handphone, tidak ada laptop, kata orang tua. Nah, sehingga pihak sekolah ikut mencari solusi untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, misalkan hari ini sudah dibagi jadwal, dibagi 2 kelas atau tidak. Misalkan hari ini ambil tugasnya di sekolah. Nah, misalkan orang tua tanpa melalui pembelajaran daring itu dengan memberikan tugas dikumpulkan di hari-hari tertentu. Nah, mungkin di dalam kelas tersebut ada beberapa siswa yang tidak memiliki handphone untuk melakukan pembelajaran secara berkelompok, sehingga mereka melakukan aktivitas pembelajaran pun bersama. Misalkan kelompok sudah dibagikan oleh guru. Nah, misalkan ada 3 orang dalam satu kelompok, misalkan 1 yang mempunyai HP dan 2-nya tidak. Nah, yang 2 orang tersebut pergi ke rumah si yang mempunyai HP tersebut untuk melakukan pembelajaran yang bersamaan. Nah, mulai belajar melalui video call atau menggunakan aplikasi Zoom yang dihubungkan dengan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran. Lalu diberikan satu persatu pertanyaan sehingga mengabsen melalui voice note yang tersedia di WhatsApp. Misalkan mengabsennya di WhatsApp. Nah, materi-materi pun diberikan dalam bentuk video yang berdurasi kurang dari 2 menit. Nah, permasalahan yang terjadi bukan hanya terdapat pada sistem pembelajaran, akan tetapi ketersediaan kuota dan membutuhkan biaya cukup tinggi harganya bagi siswa dan guru guna memfasilitasi kebutuhan pembelajaran daring. Nah, hal tersebut menjadi permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana data kuota yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah, dari kalangan menengah ke bawah atau kurang mampu. Sehingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin tetap mengikuti pembelajaran daring. Nah, pembelajaran daring ini kan tidak lepas dari koneksi internet. Nah, misalkan koneksi internet ini menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi salah satu siswa. Misalkan siswa tersebut tinggal di daerah pedesaan atau terpencil atau daerah terpencil. Nah, walaupun ada yang menggunakan jaringan internet, nah terkadang jaringan internet tersebut tidak juga stabil. Nah, karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Nah, solusi atas pembelajaran ini adalah pemerintah harus memberikan kebijakan dengan membuka gratis layanan aplikasi daring, bekerja sama dengan provider internet dan aplikasi yang membantu pembelajaran daring. Dan pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring. Nah, bagi sekolah-sekolah perlu untuk melakukan bimbingan teknik atau BIMTEK online, proses pelaksanaan daring, dan melakukan sosialisasi kepada orang tua dan melalui media cetak atau media sosial tentang cara
pelaksanaan pembelajaran daring. Nah, dalam proses pembelajaran daring ini penting untuk ditambahkan pesan edukatif kepada orang tua dan peserta didik tentang wabah COVID-19. Nah, dalam keterampilan berbicara, beberapa guru di sekolah mengakui jika pembelajaran daring tidak seefektif pembelajaran konvensional atau tatap muka. Nah, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Nah, selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami oleh semua siswa. Nah, berdasarkan pengalaman yang saya sendiri, itu ketika dosen menjelaskan ada beberapa kendala sinyal yang kurang mendukung. Nah, sistem ini hanya efektif untuk memberikan penguasaan dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. Nah, dengan demikian, guru dituntut untuk mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan tetapi efektif. Nah, dengan memanfaatkan perangkat dan media daring yang tepat untuk sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, walaupun pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas yang mengeksplorasi materi yang akan diajarkan, namun guru juga harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materi dan aplikasinya yang paling cocok pada mata pembelajaran atau materi dan metode belajar yang digunakan. Misalkan yang paling sederhana bisa dilakukan dengan WhatsApp grup, yang membuat grup sehingga kelompok-kelompok yang mempresentasikan di grup dengan menggunakan perekaman video maupun dengan voice note, dan juga mengirimkan makalah serta PPT sehingga teman-teman bisa mempelajari materi tersebut di tempatnya masing-masing. Nah, aplikasi tersebut harus dipilih secara tepat dalam pembelajaran sehingga bisa efektif dan bisa diterima oleh semua siswa atau dipahami materi yang disampaikan, namun bisa mempertimbangkan sesuai kebutuhan guru dan siswa, kesesuaian terhadap materi, keterbatasan infrastruktur perangkat seperti jaringan. Nah, sangat tidak efektif jika guru mengajar dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Nah, misalkan guru ingin menggunakan aplikasi Zoom Meeting, namun jaringan dan sinyal di wilayah siswa tersebut tidak bagus, sehingga siswa tersebut tidak bisa memahami dan mengerti apa yang dijelaskan oleh guru tersebut, sehingga suaranya putus-putus, kadang keluar masuk aplikasi tersebut dikarenakan sinyal tidak stabil. Nah, guru juga harus mengerti letak tempat tinggal yang didiami oleh siswanya. Nah, keberhasilan guru yang melakukan pembelajaran daring pada wabah COVID-19 ini yaitu kemampuan guru dalam berinovasi, merancang dan meramu materi, metode pembelajaran, dan apa aplikasi yang sesuai dengan materi dan metode. Nah,
Nah, kreativitas dari seorang guru inilah merupakan kunci sukses untuk memotivasi siswanya terhadap semangat dalam belajar secara daring atau online yang tidak menjadi beban psikis. Misalkan pembelajaran yang dilakukan secara santai namun tidak sesantai-santai yang dipikirkan oleh siswa dan tidak menekan para siswa untuk memberikan banyak tugas sehingga mereka akan stres dan kewalahan dalam mengerjakan tugas jika diberikan secara berlebihan. Nah, untuk keterampilan berbicara, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena keterampilan berbicara ini dilakukan harus untuk tatap muka atau konvensional sehingga pembelajaran tersebut menjadi optimal dan efektif dan dapat diterima oleh semua siswa. Nah, untuk pembelajaran daring ini tidak efektif jika dilakukan, bukan tidak efektif, tetapi kurang efektif dilakukan secara daring dalam penyampaian materi yang saya jelaskan tadi. Terdapat sinyal yang putus-putus, kurang memahami penjelasan. Nah, adapun kebijakan yang harus ditempuh agar pembelajaran terlaksana dengan baik, yaitu yang pertama, sekolah tidak menuntut anak-anak harus mempunyai HP. Adapun anak-anak yang tidak memiliki HP diberikan arahan atau keringanan seperti bisa ke rumah teman untuk melakukan daring bersama dengan sesuai protokol yang ada dan tidak melebihi orang-orang berkumpul. Nah, yang kedua, mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah bisa menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan pembelajaran daring ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.